Guys, jumpa lagi dengan gue Fahmi di channel Sudut Opini. Di video kali ini kita akan bahas tentang kasus pembulian yang menimpa seorang bocah di sebuah daerah di Sulawesi. Hal ini menurut gue penting untuk gue bahas karena ada beberapa hal yang gue berharap bisa jadi perhatian kita semuanya. Tapi sebelum itu, silakan kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus dukung channel Sudut Opini. Dan kalian kalau suka dengan video-video pembahasan seperti ini, silakan tindis tombol like-nya. Terus kalau kalian juga ada pendapat atau sudut pandang baru mengenai sebuah topik yang dibahas di Sudut Opini, silakan kalian isi di kolom komentar. Nanti gue baca dan gue balas satu-satu. Oke? Dari sekian banyak kasus yang terekspos dan viral di Facebook, jujur baru kali ini gue ngerasa terenyuh dan sedih banget. Gue ngelihat bahwa sebuah budaya ataupun aksi bullying terhadap orang lain adalah sesuatu yang sangat memuakkan dan sekaligus menjengkelkan. Beberapa hari yang lalu gue dapat video tentang pembulian seorang bocah badannya embul-embul yang dibully sama orang-orang yang gue yakin usianya lebih tua. Dan gue yakin juga sih kalian sudah tahu tentang viralnya video ini. Tapi untuk kalian yang belum tahu dan baru nemu channel ini dan baru nonton video seperti ini, silakan kalian simak dulu aja videonya. Silopo, silopo. Silopo, silopo. Setelah gue cari tahu, ternyata bocah yang ada dalam video tersebut yang kena bully itu namanya Rijal. Dia adalah seorang bocah yang hari-hari berjualan jalan kote, berkeliling menggunakan sepeda untuk membantu ekonomi keluarganya. Beberapa saat setelah video tersebut viral, pelaku yang melakukan pembulian segera diamankan polisi dan sedang menjalani proses hukum. Gue yakin sih bahwa Rijal bukanlah satu-satunya korban pembulian di Indonesia. Masih banyak lagi orang-orang yang menderita karena terbuli oleh lingkungannya, karena orang-orang di sekitarnya. Satu hal yang jadi perhatian buat gue adalah, dan sekaligus pertanyaan ya, apakah pembulian ini adalah budaya daripada orang Indonesia? Apakah karakter masyarakat Indonesia ini adalah karakter orang tukang bully? Gue yakinnya sih enggak. Ini cuma beberapa hal daripada kebiasaan orang Indonesia. Enggak semua orang Indonesia kayak gini. Ada orang Indonesia yang melakukan pembulian mungkin atas dasar iseng, tidak suka, dan lain sebagainya. Apapun motif daripada pembulian, yang gue tahu pasti pembulian adalah sesuatu yang tidak baik, tidak bisa dibenarkan. Kasus-kasus seperti Rijal yang mengalami pembulian, bahkan gue yakin udah banyak banget. Ada yang sampai depresi, sampai patah tulang, patah hidung, dan lain sebagainya. Gak tahu ya kalau mungkin ada yang meninggal. Sampai saat ini sih memang kasus pembulian itu yang naik ke media, yang sampai viral di Facebook itu cuma sedikit. Tapi gue yakin kasus pembulian dan segala macam yang berbau bully, baik itu bully secara verbal maupun fisik, itu banyak banget. Gue yakin lu semua pada bisa nemuin hal-hal tentang pembulian itu dalam kehidupan lu sehari-hari. Entah itu di sekolah, di tempat kerja, atau di lingkungan kita bermain. Gue sendiri secara pribadi mengutuk keras segala macam aksi pembulian terhadap orang lain, terhadap sesama manusia. Gue nggak mikir motifnya apa, iseng, bercanda, kan cuma teman dan lain sebagainya. Gue nggak peduli. Gue mengutuk keras aksi pembulian ini, dan kalau bisa ada proses hukum atas segala macam kasus pembulian. Nah, berbicara proses hukum dan lain sebagainya yang berbau keadilan tentang korban yang kena bully, gue jadi berpikir di mana peran KPAI dan Komnas HAM
Untuk itu sampai saat ini gue masih ingin lihat sih, ataupun masih nungguin kira-kira langkah apa aja yang akan diambil oleh KPAI dan Komnas HAM untuk memerangi kasus pembulian di Indonesia. Ya, meskipun gue yakin bahwa tanggung jawab untuk memerangi pembulian bukan hanya tanggung jawab Komnas HAM dan KPAI, tapi itu tanggung jawab dari masyarakat Indonesia. Gue ingin sih masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih terbiasa membuli segera berhenti daripada kebiasaan membulinya. Sombong amat. Gue juga berharap para wakil rakyat DPR di DPR pusat ataupun DPRD daerah bisa mengeluarkan sebuah regulasi atau aturan yang betul-betul memberikan sanksi berat terhadap para pelaku pembulian. Gue yakin kita nggak mau ada kasus-kasus seperti Rizal ataupun seperti hal-hal pembulian yang lain yang mengakibatkan depresi ataupun sampai cacat fisik. Gue juga berharap ada LSM atau ormas apapun itu yang memberikan edukasi bahaya daripada pembulian, yang memerangi pembulian di setiap lini kehidupan, dan yang meyakini bahwa pembulian adalah sesuatu yang tidak baik dan harus dihilangkan dari Indonesia. Gue yakin kalau pembulian ini kita bisa perangi sama-sama, semua pihak ikut terlibat, gue yakin angka pembulian di Indonesia akan semakin menurun dan masyarakat pun sadar bahwa pembulian adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Dan terakhir, gue mau pesen sama orang-orang yang sampai saat ini masih suka ngebully orang lain. Please stop dengan apa yang kalian lakukan. Tindakan kalian adalah tindakan yang biadab. Kalian harus mengerti bahwa orang lain itu sudah susah dengan kehidupannya. Tidak perlu kalian tambah lagi dengan bulian kalian yang atas dasar iseng atau apapun itu. Berusahalah jadi pribadi yang baik, bantu mereka yang kesulitan, dan ringankan beban mereka yang sedang dalam beban yang berat. Dan untuk kalian, orang-orang yang masih suka terbuli sampai saat ini, please save yourself. Jauhi orang-orang yang suka membuli kalian. Kalian terlalu berharga untuk terus kena bully. Kalau memang kalian terdesak, jangan ragu-ragu untuk melaporkan hal yang menimpa kalian. Atau kalau mungkin memang sudah tidak bisa, jangan ragu-ragu untuk melawan. Kalian berhak bahagia hidup di dunia ini, dan kalian berhak berpikir bahwa hak asasi kalian sebagai manusia untuk bebas dari terbuli itu sama pentingnya dengan sepiring nasi. Dan akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam video pembahasan tentang bully ini. Kalau kalian suka dengan video-video kali ini, silakan tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian punya saran ataupun masukan bagaimana kita supaya terhindar dari bullying, ataupun kalian punya sudut pandang lain mengenai kasus pembulian ini, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel Sudut Opini dengan cara subscribe maupun share, dan jangan lupa pula nyalakan tombol notifikasinya. Gue Fahmi undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay tune di channel Sudut Opini.